Kalau yang pocong kan nggak bisa ngapa-ngapain, shock bisa. saking shocknya gitu. Nggak bisa. Itu nggak tahu kenapa. Mungkin bisa ditanya juga ke teman-teman lain kalau Heeh. kalau melihat pocong. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rila Apriliana Sufia. Oke, pada hari ini saya ditemani oleh perempuan yang bisa melihat makhluk astral, yaitu Mbak Sari Margareta. Halo, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam Mbak Rila. Oke Mbak, aku mau tanya nih, gimana perasaannya Mbak Sari berbeda dengan orang lain? Maksudnya kan orang lain tuh belum bisa melihat makhluk halus gitu ya Mbak ya, tapi Mbak Sari tuh bisa melihat makhluk astral itu. Gimana sih perasaannya? Bisa melihat mereka yang tidak terlihat gitu ya. Orang lain kan menyebutnya itu indigo. Sebenarnya indigo itu nggak hanya dalam satu cakupan dia bisa melihat makhluk astral itu gitu. Indigo itu sangat luas dan salah satunya itu tadi. Bisa melihat. Salah satunya bisa melihat makhluk astral yang tidak kasat mata itu gitu. Nah, perasaannya pertama kaget karena dulu malah saya mengira makhluk astral itu manusia seperti biasa, seperti kita berdampingan yang nggak ada sekat gitu kan. Saya kira itu gitu karena dulu saya ngelihatnya tuh mereka cantik, mereka baik rupanya, mereka berpakaian seperti kita gitu, nggak ada perbedaan gitu nggak ya, ada Mbak, sama sekali pikiran itu gitu. Oh, mereka makhluk astral ya, mereka makhluk halus, nggak ada pikiran seperti itu. Saat masih kecil tuh saya menganggap mereka sama manusia. Saya, Mbak Rila gitu menganggap manusia dengan makhluk astral itu sama sebenarnya dulu. Iya. Jadi ketika tahu, ini berbeda, ini makhluk halus gitu, itu kaget gitu. Mana mungkin gitu saya bisa ngelihat, tapi teman terdekat saya di samping saya itu nggak bisa ngelihat, itu kaget banget. Kalau boleh tahu nih Mbak, itu sejak kapan Mbak Sari bisa melihat makhluk astral itu? Seperti yang saya bilang tadi tuh dari kecil. Dari kecil malah kalau saya ingat tuh seusia SD itu tuh udah bisa melihat mereka, tapi biasa aja, anak kecil nggak tahu apa-apa ya. Taunya itu saat duduk di SMP baru sadar kalau dia itu makhluk tak terlihat. Oke. Itu pas Mbak Sari kan masih kecil nih. Biasanya kalau masih kecil kan kayak suka ngadu sama orang tua gitu. Mbak Sari mengadu nggak sama? Iya, saya kan kadang bilang ke orang tua, itu di sana ada kakek-kakek itu Bu, di sana ada mbak-mbak kayak gitu. Tanggapan orang tua gimana? Tanggapan orang tua waktu itu mana nggak ada gitu. Tapi lambat laun ya, oh iya mengiyakan. Ketika keluarga bilang iya, malah saya yakin itu manusia, bukan makhluk astral. Berarti keluarga mendukung gitu ya, Mbak ya? Bukan mendukung, tapi mereka kayak ya udah, biarkan anak ini tahu dengan sendirinya kapan dia akan tahu di makhluk astral itu seperti apa nantinya. Kalau dari teman gitu kayak udah banyak yang tahu nggak Mbak, kayak Mbak Sari ini bisa melihat setan gitu? Tahunya ya SMP itu, karena kan saya itu tipe pendiam banget. Orang-orang tuh nggak tahu sebetulnya kalau saya bisa melihat di lingkungan sekolah pun. Kalau saya melihat mereka, saya cuma diem, Nah, ketika melihat perempuan di salah satu ruang kelas, dan saya bilang ke salah satu teman saya, dia kaget dengan mata yang kosong melihat saya. Apa yang kamu lihat gitu kan saat kayak, itu? Pernah nggak kayak, karena kan setan tuh kayak nggak bisa dilihat. Semua manusia kan nggak bisa melihat. Beberapa. Pernah nggak dibilang gila gitu Mbak? Soalnya kayak kamu kok beda sih gitu, kayak aku nggak ngeliat kamu sendiri kok ngeliat gitu, kayak pernah dikucilin yang gitu nggak? Bilang gila itu tidak secara gamblang ya, tapi digosipin di belakang tapi gitu. kayak apaan sih Angga itu paling halusinasi gitu iya, kan. iya. Itu pernah ada di titik seperti itu, tapi tidak banyak yang melakukan di depan saya.
di depan mata saya, di depan saya bilang, kamu kenapa gitu, kamu kok aneh gitu. Enggak, mungkin di belakang iya bilang gitu, tapi ya udah gitu. Mbak Sari nggak sedih gitu digituin gitu sama teman-temannya? Sedihnya sedih, tapi ya karena dia nggak punya porsi banyak dalam kehidupan saya biarin. Saya biarin aja. Kayak masa bodoh aja gitu. Masa bodoh aja kan memang rata-rata orang yang disebut indigo memang seperti itu gitu, nggak mau tahu dengan apa yang orang omongin terhadap dia. Dia seperti itu. Oke, Mbak, aku mau tanya nih, pernah melihat penampakan apa yang paling serem yang sampai shock, sampai galau segalau-galaunya gitu, kayak sampai yang benar-benar Mbak Sari merasakan ketakutan yang luar biasa? Sebenarnya yang kalau dibilang paling serem itu sepanjang yang sampai sekarang detik ini. Oke. Ada dua sebenarnya. Ada dua. Satu itu sosok ini putih maksudnya permen, gimana, Mbak? Permen? Pocong maksudnya. Oh, alah, gitu pocong. Ya. Okay. Itu menurut saya buruk. Itu menurut saya seram gitu, karena ketika melihat dia pocong itu, otomatis tubuh saya tuh seperti terpaku, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari ketika melihat mereka, karena mukanya serem, itu hancur gitu, hancur banget. Itu yang pertama. Kalau yang kedua nggak terlalu serem sih, cuman masih keinget sampai sekarang. Itu entah ini sosok apa ya, dia itu bertanduk. Ini di rumah saya nggak tahu. Dia ini bertanduk, tapi nggak jalan pakai dua kaki kayak binatang, kayak hewan gitu. Dia kayak semacam dia berjalan seperti hewan gitu, berkaki 4, tapi dia bertanduk. Mukanya itu agak manusia tapi bertaring, dan itu jalan cepat gitu, jalan cepat melewati saya tengah malam. Ya, dan itu saya kabur pernah. Tapi kalau yang pocong kan nggak bisa ngapa-ngapain, saking shocknya gitu. Nggak bisa. Itu nggak tahu kenapa. Mungkin bisa ditanya juga ke teman-teman lain kalau melihat pocong. Iya, Pak, kalau aku aja ya, Pak, kalau aku ya. Kalau pasti ngeliat itu udah yang semaput, udah yang udah gitu. Tapi Mbak Sari bisa ya, kayak maksudnya kayak kuat gitu melihat makhluk halus itu. Iya, sejak SMP itu akhirnya menguatkan diri, akhirnya menerima diri sendiri. Karena setelah melihat sosok perempuan di dalam ruang kelas itu, di pojokan dengan berdarah-darah itu, berdarah-darah dengan baju putih yang lusuh, baju putih bersih, tapi kalau sudah lusuh kan seperti putih tulang ya, dan itu berdarah-darah gitu. Pasca kejadian itu saya nggak bisa menerima diri saya sendiri. Kenapa, Mbak? Insecure gitu, semacam kenapa cuman saya gitu di kelas yang bisa melihat gitu, kenapa yang lain nggak bisa melihat itu gitu. Kenapa gitu, tanda tanya besar sampai sekarang. Bukan sampai sekarang, saat itu nggak bisa menerima diri sendiri gitu, malah mau kamar mandi takut. Oh, jadi ini yang dinamakan makhluk astral, ini yang dinamakan makhluk halus gitu kan ya. Dan lama juga akhirnya untuk bisa menerima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri akhirnya. Itu kan Mbak Sari bisa melihat makhluk halus ya. Itu pernah nggak sih Mbak Sari itu kesurupan gitu, ditempelin gitu? Kalau ditempelin pernah lah. Ditempelin pernah gitu. Malah pernah suatu ketika ngelihat orang jalan itu biasa, dia ngeluh sakit apa leher, ngeluh sakit leher gitu. Tapi saya ngelihat berbeda. Iya, saya ngelihat itu saat itu ditempelin. Tapi saya nggak berani ngomong karena dia tipe orang yang nggak percaya dengan kehadiran makhluk halus. Kayak gitu.